Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba. Di sebelah saya ada Pastor Petrus dari GKB Gereja Kristen Baitani di Tanjung Karang. Kita mau tanya-tanya dulu, apa sih sebenarnya yang memikat hati hambanya pelayanan dan melayani pekerjaan Tuhan di kota ini. Nah, saudara yang kekasih, sahabat-sahabat excellent, kenapa saya katakan ini penting banget? Ternyata begini, karena keekselenannya maka hambanya ini bisa dipakai Tuhan dan berbeban buat kota ini. Shalom, Pastor Fer. Shalom. Nah, sambil minum kopi, saya pikir nggak kebetulan kita bertemu di Tanjung Karang ini. Nah, singkat saja, Pastor Petrus, apa yang membebani hambanya untuk terlibat dalam pelayanan langsung, yaitu menggembalakan generasi dan jemaat Tuhan yang ada di kota Tanjung Karang ini. Nah, secara finansial mungkin kan Pastor Petrus tidak lagi kekurangan dalam hal finansial. Karena apa? Sudah besar sekali perusahaan-perusahaan yang dibangun dan itu sudah cukup sekali. Apa yang membuat Pastor terbeban buat pelayanan dan menggembalakan ini? Silakan Pastor. Keren ini saudara. Yes. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi seperti apa yang dinyatakan oleh Pastor Royal tadi, bahwa apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kerinduan saya di kota ini adalah memang yang pertama adalah kita memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Itu dia. Ya. Itu dia saudara. Sebentar, saya skip dulu situ Pastor. Panggilan saudara, calling. Ternyata saudara, Anda dipakai dan diberkati kirbat Anda di dunia kerja, di marketplace pun ternyata saudara kadang-kadang kita lupa. Ternyata ada saudara untuk dipanggil terlibat dalam pengembalaan. Next. Ya, jadi memang sejatinya saya pikir bahwa sebagai orang Kristen, tatkala kita sudah diselamatkan oleh anugerah dan karunia Tuhan, setelah itu kita harus melayani. Ya. Jadi save to be served. Jadi kita harus diselamatkan untuk melayani. Oke. Saya pikir itu. Jadi yang paling penting adalah kita melayani. Nah, setelah kita melayani, saya pikir kita harus setia di dalam pelayanan itu. Nah, jadi apa yang menjadi kerinduan saya tentunya pertama adalah panggilan, karena kita memang sudah diselamatkan, dan yang kedua adalah kita rindu melihat orang-orang yang kita gembalakan, orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita bawa untuk hidup di dalam Tuhan itu memiliki kehidupan yang berubah. Bos, masalahnya kan begini, ada di dua hambanya masih bergerak di marketplace yang banyak menawarkan tentang kehidupan glamor. Anda muda, saya katakan kalau istilah Medannya, Anda pengusaha muda, betul kan? Ada banyak banget tawaran-tawaran dunia yang Anda bisa beli. Kan itu kan jadi salib buat Anda kan? Kenapa saya tanyakan dalam rangka Paskah ada silih dingin, ada pertukaran. Berarti kan banyak sekali yang Anda tukar dalam pikiran ini. Anda masih di marketplace, mentalitinya, mindsetnya, lifestyle-nya harus digantikan. Susah nggak sih? Ya, jadi memang sejatinya sebagai seorang Kristen, saya pikir kita harus melihat bagaimana teladan Kristus tatkala dia disalib. Ya. Artinya tatkala dia mengenakan mahkota duri, itu artinya seluruh isi kepala kita pun mesti berubah. Kita harus menyangkal apa yang menjadi keinginan dan ambisi yang ada di kepala kita harus diubah. Harus diubah dalam kehidupan Tuhan. Lukas bilang baru bisa mengikut dia ya. Betul. Terus. Jadi disinilah terjadi yang namanya sebuah metanoia, artinya pembaruan pikiran. Berbalik 180 Iya, derajat. betul. Jangan 360 Jangan derajat. Balik lagi nanti kita. Yes. Orang Batak bilang itu mulak-mulak tusi gitu. Jadi memang kepala kita harus berubah. Nah, bukan cuma itu, saya pikir tatkala Yesus disalib pun tangannya juga terpaku. Itu artinya perbuatan kita pun mesti berubah. Nah, kenapa saya tanya itu Pastor Petrus? Karena Rasul Paulus bilang gini dalam Filipi 1 ayat 21 sampai seterusnya. Ada banyak orang yang nggak mengerti. Iya. Nah, gini loh, dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya kan, jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan bersama-sama diam dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dikatakan jauh lebih baik, Pastor. Yeah. Tetapi ayat 24 dikatakan, tetapi lebih perlu untuk aku tinggal di dunia ini karena kamu. Tanjung Karang loh, kan lebih enak bisnis di Jakarta. Menggembalakan di sini dan mau merambah expand ke kota-kota lainnya. Gampang saya pikir. Pastor ceritakan sama kita biar sahabat-sahabat excellent mendengar bahwa ada kata jauh lebih baik
Iya kan? Tapi ada kata jauh lebih perlu tinggal di sini untuk apa? Untuk berbuah. Makanya nggak kebetulan saya dengar jemaat GKB yang dipimpin Pak Andreas Sistono dari Jakarta mempunyai tema besar tahun ini, yaitu pergi dan menghasilkan buah. Bro, terangkan sama sahabat-sahabat Excel gimana? Iya, jadi memang kalau kita katakan antara jauh lebih baik dengan jauh lebih perlu, artinya memang tatkala kita hidup di dunia ini memang seperti apa yang Paulus katakan, bahwa ketika saya hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saya memahami ayat ini begini, kita tidak akan memperoleh keuntungan kalau hidup kita tidak untuk Kristus. Itu dia. Jadi keuntungan akan kita peroleh kalau bisa sama hidup kita ya? untuk Kristus. Pikiran kita kok bisa sama ya? Ya, karena bukan tanpa kebetulan, karena begitu kita mengenal Kristus, artinya kita mengenal kehidupan yang kekal. Jadi keuntungan yang lebih besar. Yes. Jadi keuntungannya pastor bukan untuk personalnya, Oh, bukan untuk diri sendiri. Bukan, karena Injil itu bukan buat diri kita sendiri. Yes. Ya, Injil itu kita harus bagikan kepada semua orang, kan begitu. Jadi artinya berita kabar gembira ini, ya kan, Evangelion artinya berita gembira ini harus kita beritakan kepada seluruh dunia, artinya kepada terutama kepada orang-orang di sekitar kita, komunitas kita, tempat di mana kita berada, kita menjadi garam dan terang di situ. Jadi kapan kita pastor bisa berkata seperti yang dikatakan Rasul Paulus ini? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kapan saya berkata bahwa kalau saya mati nanti itu keuntungan? Kapan? Kan harus hidup saya seperti Kristus waktu masih hidup, betul. Baru waktu matinya seperti keuntungan. Keuntungan, betul. Nah, makanya waktu Yesus menyerahkan nyawanya bukan mati karena siksaan, dia kok bilang tetelestai gitu. Jadi pede banget dia berjumpa dengan Bapa, terus Bapa bilang duduk anakku di sebelah, betul kan? Betul. Nah, kayak kita kan nggak gampang nih kita katakan keuntungan. Ini banyak orang salah di ayat ini, Pastor. Betul. Terangkan, Pastor. Nggak kebetulan, saudara, sahabat-sahabat excellent, Pastor Petrus ini lagi ngambil kuliah di dua tempat yang berbeda, dan itu saya percaya tempat-tempat STT yang dahsyat dan luar biasa. Silakan, namanya. Ya, jadi kalau kita memahami kata tetelestai itu sendiri artinya sudah selesai, itu artinya sesuatu yang sudah selesai dalam bentuk yang lampau, tetapi efek dan akibatnya itu berakibat sampai dengan hari ini. Tetapi sebagai orang percaya ini belum selesai. Karena tatkala kita mempercayai Yesus, kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Itu ya? Iya. Makanya harus mengerjakan keselamatan kita pada getar, begitu. Makanya ada amanat agung tuh kan? Betul. Jadi 28, 19 sampai 20. Itu menjadi bagian kita. Nah, di situ dikatakan bahwa konsep bahwa hidup adalah Kristus, disitulah bagian kita untuk mengerjakan bagaimana keutuhan Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Itu kita realitas Kristus itu harus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mewujudkan Kristus yang nyata itu dalam kehidupan kita, yaitu dengan perbuatan kita. Baru nanti kalau kita mati, itulah baru kita bisa berkata mati adalah keuntungan. Begini Pastor. Ya, saya ini kan seorang pebisnis. Artinya pedagang kalau dibilang. Jadi kalau orang dagang itu selalu mau mencari untung, betul? Yang namanya untung itu artinya ya yang kita peroleh itu jauh lebih besar daripada modal yang kita keluarkan. Ya, itu prinsip ekonomi, profit dan benefit. Profit, ya. Jadi artinya kalau dikatakan keuntungan oleh Paulus berarti ada profit di situ. Ya. Nah, yang dimaksud dengan Paulus bahwa hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Itu artinya begini, selama kita hidup di muka bumi, apa yang kita kerjakan tidak ada apa-apanya dengan dampak kekekalan yang akan kita peroleh. Artinya keuntungan tatkala kita ada di sorga itu jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita lakukan selama kita di bumi. Jadi waktu kita di bumi ini harus meninggalkan untung juga ya. Saya teringat loh, ada satu Daniel ya. Daniel itu kan kenapa dia bisa dipakai Tuhan luar biasa sampai kepada beberapa kali kepemimpinan raja, betul? Betul. Ternyata dia memang memiliki yang namanya excellent spirit, dikatakan King James. Jadi dia dikatakan supaya raja jangan dirugikan. Jadi moto hidup kita sebenarnya supaya bisa mengacu kepada Rasul Paulus ini, ya istilahnya apa? Kita harus memberikan keuntungan. Kalau kita tidak bisa memberikan keuntungan ataupun paling tidak jangan merugikan, betul? Karena kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini saudara harus tegakkan. Kalau mencari keuntungan sendiri saya kira akan gagal. Betul. Karena memang sejatinya kalau kita katakan hidup adalah Kristus itu bukan berkonotasi hidup untuk diri kita sendiri. Ya. Hidup adalah Kristus artinya kita harus hidup
bagaimana mewartakan Kristus itu kepada banyak orang, artinya justru kita memberikan keuntungan kepada banyak orang. Kita melihat hidup orang berubah, karakter mereka berubah, ya kan? Mereka boleh menjadi terang, itulah keuntungan. Sebenarnya upah yang kita terima, bukan hanya cerita finansial. Pastor, apa yang terbeban untuk generasi di Lampung ini? Kan saya berkata begini, pernah saya katakan, kita ngobrol-ngobrol, saya katakan, selama seseorang tidak menganggap bahwa dia adalah menjadi putra daerah itu, sekalipun dia bukan putra daerah itu, dia tidak akan pernah terbeban bagi kota itu, betul nggak? Mensejahterakan kota itu, betul nggak? Anda harus berpikir bahwa Anda ditempatkan, dibuang, pakai kata-kata Yeremias 9:7 itu, ke satu kota untuk mensejahterakannya. Selama kita tidak punya spirit yang namanya perasaan, sense of belonging untuk satu kota itu, bahwa kita adalah putra daerah itu, kita tidak akan pernah terbeban untuk daerah itu. Pastor kan orang Kalimantan. Betul. Gimana di Lampung ini menyocokkan apa namanya ya, Betul. membuat beban ini aku putra sini loh, supaya terbeban untuk daerah sini. Silakan. Jadi begini, kalau kita ngomong konsep putra daerah, memang itu kita bisa bermakna kepada dua aspek ya. Yang pertama itu adalah putra daerah karena memang secara genetis, secara keturunan saya adalah lahir di daerah itu. Karena kalau kita katakan kita putra daerah, artinya adalah orang-orang yang mencintai kota ini, gitu loh. Jadi memang kalau walaupun saya bukan kelahiran kota Lampung ya, tapi karena saya tinggal di sini, ya kan, saya hidup di sini Dan diberkati Tuhan. dan saya diberkati di tempat di mana saya tinggal. Disitulah seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa kita harus berdoa untuk kesejahteraan kotamu. Nah, di sinilah menjadi tugas dan peranan kita sebagai orang percaya, dimanapun kita ditempatkan, artinya kita menjadi saksi Tuhan. Dahsyat. Menjadi garam, menjadi terang. Ya. Yes, wow, dahsyat. Jadi menarik kenapa saudara lewat ayat ini? Karena saya percaya begini, kalau kita tidak mengerti konsep daripada keuntungan saudaraku yang kasih, yaitu kematian dan hidup dalam Kristus, itu hidup harus dalam Kristus maksud saya, dan mati adalah keuntungan, maka kita akan berpikir bahwa ikut Tuhan adalah harus mendapat keuntungan. Padahal saudara, Alkitab Lukas sudah berkata, kalau Anda tidak bisa menyangkal diri dan memikul salib, salib bukan salib Yesus loh, salib saudara sendiri, maka saudara yang kasih dia tidak pernah mengikut Yesus. Ada salibnya pengusaha, ada salibnya pendeta. Salib pengusaha saudara, apapun dia bisa beli, kalau mindsetnya nggak diubahkan menjadi seorang hamba. Tapi ketika diubahkan mindset, mentality, lifestyle-nya juga berubah. Kita diberkati hari ini, kita percaya kita memetik sesuatu dari pertemuan saya dengan Pastor Petrus malam hari ini. Pastor Petrus, coba kasih power statement untuk terakhir daripada vlog kita ini. Apa yang mau disampaikan kepada, tidak kebetulan saya ini punya vlog adalah bincang excellent namanya. Apa yang mau disampaikan sama sahabat-sahabat excellent? Silakan. Ya, jadi memang sesuai dengan tema yang sekarang ini adalah tentang Jumat Agung dan Paskah. Saya pikir singkatan yang walaupun sudah lama ini tapi tetap masih bagus ya, Pastor. Paskah itu adalah pastilah aku selamat karena Allahku hidup. Wah. Jadi memang kita akan mengalami keselamatan dalam hidup ini ya, karena memang Allah kita bukan saja mati tapi dia telah bangkit, dan dia bukan saja bangkit tapi dia juga telah naik dan akan turun menjemput kita kembali. Dan naik bukan sembarangan naik ya. Semua berbicara tentang kita. Betul. Mempersiapkan tempat kita. Betul. Mencurahkan Roh-Nya yang kudus, yaitu Parakletos bagi setiap kita, untuk menolong bagi orang-orang yang percaya. Thank you Pastor. Diberkati Tuhan kita hari ini. Dan saudara yang kasih ini kopi Vietnamnya. Mari Pastor. Haleluya. Amin. Dari saya dan Pastor Petrus buat sahabat-sahabat excellent. God bless you all. Shalom. Shalom.